Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Mari bersama kita menyambut hari ini dengan sukacita dan dengan syukur. Dan kita awali bersama-sama dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu pagi ini Bapa. Terima kasih semalam Tuhan sudah memberkati kami sehingga kami boleh tidur nyenyak melepas lelah. Pagi ini Tuhan berkenan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat, tak kurang suatu apapun. Bapa, semua karena anugerah-Mu. Dan mengawali hari ini Tuhan, perkenankan kami untuk mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Layakkan kami mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu saat ini. Ampuni kami Tuhan, dan dengarkan doa kami ini. Melalui Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan yang kita akan dengarkan saat ini terambil dari 2 Tesalonika pasal 3 pada ayatnya yang kelima sampai ayat 7. Demikian, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menuruti ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Saudaraku di dalam Tuhan, ora et labora adalah sebuah kalimat bahasa Latin yang pasti sudah tidak asing lagi bagi kita, yang artinya berdoa dan bekerja. Atau dengan kata lain, selain berdoa, perlu bekerja juga. Nah, doa adalah sarana untuk memperkuat relasi dengan Tuhan bagi orang beriman, dan diwujudkan melalui sikap dan tindakan setiap hari. Karena itu berdoa bukan hanya sekedar berkata-kata, tetapi juga disertai dengan perbuatan. Harus disertai dengan usaha tentang apa yang didoakan, dan sebaliknya mendoakan apa yang kita kerjakan. Jadi kita berdoa dan juga harus mengaplikasikannya dalam kehidupan kita dengan melalui pekerjaan atau melalui kerja kita setiap saat. Berdoa dan bekerja adalah merupakan dua hal yang sangat berhubungan. Sebab jika kita berdoa, kita akan berusaha untuk mewujudkannya dengan bekerja. Karena itu saudaraku, maka berdoa dan bekerja adalah suatu ciri hidup orang yang beriman, yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Nah saudaraku, meskipun demikian, ora et labora semakin ditinggalkan orang di zaman ini. Kehidupan yang semakin keras dan semakin sulit seringkali membuat orang susah membagi waktu dengan baik. Ada yang membanting tulang bekerja siang malam sehingga lupa berdoa. Tetapi sebaliknya juga, bahwa jika hanya berdoa tanpa bekerja, maka tidak akan ada artinya, karena akan sama dengan iman tanpa perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita bisa lihat di dalam Yakobus pasal 2 pada ayat yang ke-17.
Jadi saudaraku, dengan demikian maka doa harus diiringi dengan bekerja. Dengan berdoa sama dengan kita melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan kita, berdoa dan bekerja. Nah, untuk itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebuah keseimbangan diperlukan dalam menjalani hidup kita ini. Kita tidak bisa melakukan satu hal saja dengan melupakan yang lain. Karena itu Tuhan bisa menurunkan, bahkan memberikan berkat-Nya dalam keadaan apapun. Bahkan Tuhan menyuruh meminta dalam doa. Dengan kita bisa lihat di dalam Matius 25 pada ayat yang ke-22. Di sana dikatakan, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus pahami firman Tuhan ini bahwa kita akan menerimanya apabila disertai dengan usaha dan kerja keras kita. Nah, karena itu tidak dapat disangkal bahwa ada orang yang mengharapkan berkat Tuhan turun dari langit lewat mujizat spektakuler setiap saat, sekalipun tidak melakukan usaha atau tidak melakukan apapun untuk mendapatkan berkat tersebut. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perlu kita pahami bahwa Tuhan tidak membiarkan anak-anak-Nya menjadi pemalas dan manja. Karena itu Tuhan menegur dengan keras, bahkan menghukum orang-orang yang malas bekerja. Kita bisa lihat di dalam Matius 25 ayat 30. Di situ dikatakan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Tuhan menghukum pemalas, Tuhan menghukum orang-orang yang malas bekerja dan manja. Kita juga bisa lihat bahkan di dalam pembacaan kita pada saat ini dikatakan, jika seorang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Berkali-kali Tuhan mengungkapkan ketidaksukaannya kepada orang-orang malas bekerja. Amsal 6 ayat 6 juga di sana dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan carilah bijak. Di sini pemalas disuruh untuk belajar kepada semut, untuk belajar dari etos kerja semut itu. Nah, untuk itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu saudaraku, sebuah keseimbangan diperlukan dalam menjalani hidup kita ini. Seperti halnya berdoa dan bekerja, kita tidak bisa melakukan satu hal saja, misalnya berdoa saja tanpa bekerja. Karena kendati pun kita terus berdoa dan berdoa meminta kepada Tuhan, tapi tidak akan bisa kita dapatkan tanpa bekerja. Demikian pula bahwa ketika kita terus hanya bekerja dan terus bekerja, tetapi tanpa berdoa, maka hasilnya pun akan sia-sia juga. Karena itu saudaraku yang kekasih, yang dikehendaki Tuhan adalah berdoa dan bekerja. Berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan memberkati dan berkenan akan doa kita. Kemudian juga bekerja, tidak sekedar asal bekerja, tapi harus serius, harus bekerja sungguh-sungguh, bekerja keras. Karena itu, maka orang-orang percaya
akan diberkati. Jika kita berdoa, kita akan dimampukan untuk bekerja. Dan pada akhirnya, kita akan mendapatkan yang kita doakan. Berdoa akan lebih bermakna jika kita hidup dalam kebenaran, yang berarti melakukan apa yang terbaik untuk diri sendiri dan bagi orang lain. Itulah kesaksian hidup. Mari saudaraku, kita belajar dari Paulus. Ia menjalankan tugas sebagai pewarta. Dalam tugasnya itu, ia senantiasa bekerja keras juga. Oleh karena itulah, orang benar berarti bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab yang dianugerahkan kepadanya setiap hari, serta menghayatinya di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu saat ini. Teguhkanlah di dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat menghayatinya sesuai kehendak-Mu. Bimbing kami ya Tuhan untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah semuanya hanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami Tuhan, dengarkan doa kami Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikianlah perjumpaan kita saat ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan di kesempatan ini dapat memberkati saudara sekalian, dan kiranya Roh Kudus dapat menuntun kita untuk semakin memahami firman Tuhan. Selamat menjalani hari ini dengan sukacita, dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.